Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rizki Umi Nasihatu Solihah, NIM 452024817055 akan mempresentasikan dalam mata kuliah Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer ini dengan judul The Need of Islamization. Oke, kita masuk pada urgensi Islamisasi pengetahuan. Pengetahuan itu idealnya bersifat sempurna, permanen, netral, dan universal. Akan tetapi, pada kenyataannya, pengetahuan itu selalu mengandung unsur-unsur sebagaimana si pembuat pengetahuan tersebut. Apa itu unsur-unsurnya? Bisa jadi unsur-unsur orang yang tidak punya agama, bisa jadi unsur-unsur yang berparadigma materialistis, bisa jadi unsur-unsur yang apa saja, intinya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka dari itu, penting sekali untuk melakukan yang namanya Islamisasi ilmu pengetahuan ini. Sebab pengetahuan yang penyusunnya atau pengkonstruksi idenya itu bukan dari orang-orang Islam, pasti akan mengandung unsur-unsur asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, kita buktikan di slide selanjutnya ada 4 alasan utama perlunya Islamisasi ilmu pengetahuan. 4 alasan utama kenapa Islamisasi ilmu pengetahuan itu penting dan perlu untuk dilakukan. Yang pertama adalah adanya mitologi dan derajat pengetahuan itu pasti berbeda-beda. Yang kedua, adanya nilai-nilai dalam pengetahuan. Apakah nilai-nilai itu cocok dengan kita, umat Islam? Itu pertanyaannya. Yang ketiga, adanya perbedaan dalam paradigma. Ketika suatu ilmu pengetahuan itu dikonstruksi atau dibentuk, ini tentu tidak lepas dari paradigma yang membuat pengetahuan itu. Nah, apakah hipotesa atau hasilnya itu sesuai dengan kita sebagai umat Islam? Nah, itu dia. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya, yang terakhir, adanya perkembangan baru, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, semua hal saat ini sudah mencapai titik perkembangan yang modern. Nah, apakah semua ini bisa kita manfaatkan atau semua ini bisa kita implikasikan dalam kehidupan kita? Apakah cocok dengan nilai-nilai dalam Islam? Nah, itulah yang menjadi dasar mengapa Islamisasi ilmu pengetahuan itu perlu dilakukan. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang mitologi dan derajat pengetahuan. Kenapa sih kita perlu melakukan Islamisasi ini? Karena adanya ini, mitologi dan derajat pengetahuan ini yang berbeda-beda. Pertama, kita akan bahas mitologi. Mitologi itu adalah kumpulan mitos, seperti halnya dongeng, kepercayaan takhayul atau kepercayaan yang tidak masuk akal, rekaan-rekaan, cerita rakyat, dan teori yang sengaja dibuat-buat untuk menjelaskan sesuatu. Contohnya, ada seorang anak yang diberitahu orang dewasa, jangan makan sambil tidur, nanti akan jadi ular. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu mitos. Kemudian, ada juga masyarakat Hausa. Hausa itu adalah salah satu etnis terbesar di Afrika Barat, punya kepercayaan bahwasanya kalau memberikan telur kepada seorang anak, itu akan membuatnya menjadi seorang pencuri. Itu juga salah satu mitos. Ada juga literatur sosialis mengatakan bahwasanya agama itu adalah candu bagi masyarakat. Itu juga mitos. Kemudian Lenin dalam bukunya tentang agama mengatakan begini, program kami sepenuhnya didasarkan pada pandangan dunia yang ilmiah dan terlebih lagi pandangan dunia yang materialistis. Di halaman yang sama, Lenin juga menyebutkan propaganda kami harus mencakup propaganda ateisme. Nah, ini dia telah mengkontradiksi kalimatnya sendiri. Kenapa? Karena penjelasan ilmiah tentang sebuah fenomena itu nggak perlu adanya propaganda. Nah, seperti itu. Kemudian ada
pengetahuan tidak sempurna. Ini disebut juga pengetahuan yang tercemar. Karena apa? Karena kesalahan manusia dan bias manusia dalam menyimpulkan suatu hal. Bias itu seperti apa? Bias itu adalah kesalahan sistematis dalam mengumpulkan informasi, menganalisa, maupun menginterpretasikan sesuatu, sehingga menghasilkan sesuatu yang kesimpulan yang tidak objektif atau tidak akurat. Nah, itu dia. Nah, misalnya nih ya, pengetahuan tercemar itu salah satunya dalam dunia politik itu kalau di barat, demokrasi barat, itu kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat begitu. Tetapi kalau di dalam Islam sebenarnya politik Islam itu kedaulatannya di tangan Allah. Karena kita tahu halal haram ya tentu dari ketentuan Allah. Begitu. Oke, jadi aspek-aspek tadi dari contoh demokrasi barat itu ya bisa jadi bersifat Islami begitu. Tapi tidak sepenuhnya bersifat Islami. Makanya ini disebut dengan pengetahuan yang tidak sempurna begitu. Selanjutnya ada pengetahuan sempurna. Pengetahuan sempurna ini misalnya ada tokoh seorang yang bernama McConnell itu menjelaskan bahwasanya teori kepribadian dari Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler menyimpulkan bahwa semua teori itu telah berkontribusi pada kemampuan untuk memprediksi pengalaman manusia. Tapi nggak satupun teori tersebut itu lengkap. Nah, jawabannya begini. Berarti satu-satunya penjelasan yang lengkap dan dapat diandalkan tentang kepribadian itu tentunya berasal dari penciptanya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari wahyu Allah tentunya, firman Allah. Begitu. Jadi ada kebutuhan mendesak di sini untuk mengislamkan pengetahuan agar manusia itu tidak disesatkan oleh mitologi dan pengetahuan tidak sempurna. Kalau pengetahuan sempurna itu sendiri adalah pengetahuan yang sifatnya netral, universal. Jadi pengetahuan sempurna tidak perlu adanya islamisasi karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, skala derajat pengetahuan. Kalau mitologi itu nilainya 0, pengetahuan tidak sempurna itu tidak ada nilainya, kemudian pengetahuan sempurna ini digambarkan nilainya 1. Nah, mitologi itu bagaimana sikap kita? Nah, kita lebih baik diam saja, kita tidak usah pedulikan. Karena untuk apa juga dipelajari atau apalagi diimplementasikan dalam kehidupan. Nah, kalau misalnya mempelajari mungkin kita bisa untuk dengan tujuan meluruskan seperti itu. Kemudian untuk pengetahuan tidak sempurna atau pengetahuan yang sudah tercampur, gimana sikap kita? Untuk pengetahuan yang sudah tercampur ini bisa kita ambil yang sesuai dengan ajaran atau nilai-nilai Islam dan kita buang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena tidak semua juga kita harus menelannya mentah-mentah, terus kita telan, kita ambil semuanya, dan tidak harus kita langsung menolak semuanya. Jadi kita harus bijaksana dalam hal ini untuk pengetahuan tidak sempurna ini. Kita ambil yang perlu dan kita tinggalkan yang tidak perlu. Kemudian untuk pengetahuan sempurna tentu harus kita ambil semuanya, kita implikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sempurna. Karena ini merupakan pengetahuan yang berasal dari Allah, kemudian melalui wahyu Al-Quran, kemudian berdasarkan hadis, ijma, kias, dan lain-lain. Nah, ini perlu semuanya kita implementasikan. Seperti itu. Dan kita yakin betul-betul bahwa ini adalah hal yang benar secara hakiki. Nah, makanya kita sangat perlu adanya pengetahuan sempurna ini yang diperbanyak. Cendekiawan-cendekiawan muslim, sarjana-sarjana muslim, itu
sama-sama meneliti tentang pengetahuan dalam sudut pandang Islam seperti apa nanti supaya lebih banyak pengetahuan yang sempurna yang bisa kita ambil. Seperti itu. Jadi, kalau kita analisa pada kurikulum pendidikan kita, baik pendidikan formal maupun informal, pengetahuan yang ada di dalamnya itu ada 3 kategori, seperti yang telah disebutkan tadi. Bisa jadi ada mitologi, kemudian ada pengetahuan yang tidak sempurna atau tercemar, dan ada juga pengetahuan yang sempurna atau netral. Maka kita juga perlu waspada dan mau untuk menganalisa, tidak hanya menelan mentah-mentah apa yang ada di buku atau yang disampaikan dalam pendidikan formal maupun informal. Jadi ini merupakan kebutuhan ya, kebutuhan untuk mengislamisasi ilmu pengetahuan agar kita tidak tersesat oleh mitos, kemudian pengetahuan yang sudah tercampur, yang akan menimbulkan kerancuan tentunya dalam pemahaman atau pengetahuan kita. Yang kedua adalah nilai-nilai dalam pengetahuan. Kebanyakan dari siswa, kemudian mahasiswa di perguruan tinggi, menganggap bahwasanya pengetahuan itu netral atau bebas nilai. Misalnya nih, dalam buku-buku kita, panduan-panduan kita, itu isinya, kemudian perkataan-perkataan para ahli itu adalah sesuatu yang netral atau bebas nilai. Kebanyakan dari kita menganggap seperti itu. Akan tetapi sebenarnya tidak demikian. Isi dan filosofi dalam suatu pengetahuan, dalam suatu buku, dalam suatu apa yang berada pada saat itu kita temui, pelajari, itu sebenarnya mengandung nilai-nilai dari si pembuat buku itu atau pengetahuan yang mengkonstruksi ya seseorang yang mengkonstruksi pengetahuan itu. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan bebas nilai. Tentu isi dan filosofinya itu tergantung dari si pembuat pengetahuan tersebut. Dia pasti mengandung nilai-nilai tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu pastinya. Buktinya apa? Buktinya misalnya kata Junaid, seorang wazirin Sokoto dari Nigeria Utara. Beliau mengatakan, pengetahuan itu bersifat universal dan abadi, namun memiliki cap budaya. Pengetahuan juga memiliki tujuan dan komitmen terhadap pandangan dunia tertentu. Oleh karena itu, pengetahuan tidak bersifat netral. Nah, beliau sendiri mengatakan demikian. Kemudian, ada lagi kata Vigdis Finnbogadottir, seorang presiden Islandia. Beliau mengatakan bahwasanya perspektif gender harus diintegrasikan ke dalam kurikulum. Stereotip gender harus dihilangkan dalam buku-buku sekolah dan para guru dilatih untuk meningkatkan kesadaran mereka. Nah, stereotip itu apa? Stereotip itu adalah anggapan atau keyakinan yang dilekatkan pada individu atau kelompok tertentu. Jadi ini perkataan Vigdis tadi mengindikasikan bahwasanya beliau ingin mengubah perspektif para siswa laki-laki maupun perempuan untuk memilih karir nantinya itu tidak berbasis pada perspektif atau tradisi berbasis gender. Nah, jadi ini mengindikasikan bahwasanya beliau ingin mengubah perspektif itu melalui apa? Dengan cara mengubah kurikulum dan isi pelajaran. Jadi diintegrasikan pemikiran tersebut di dalam kurikulum yang ada di sekolah. Dan guru-guru berperan dalam hal ini. Seperti itu. Ada lagi perkataan dari Miller. Beliau mengatakan bahwa pengetahuan dari penelitian ilmiah itu tidak bebas nilai karena para ilmuwan tidak selalu objektif. Benar ketika beliau melakukan penelitian itu berbasis atau harus berlandasan objektivitas. Tetapi
Tentu ketika menyusun suatu karya ilmiah penelitian, itu nilai dan keyakinan para peneliti mempengaruhi dalam merancang dan menginterpretasikan data. Jadi isi dan filosofi pengetahuan mencerminkan nilai atau kepentingan tertentu, sehingga dalam hal ini tentu kita juga harus untuk membentuk ulang atau merekonstruksi ulang suatu pandangan dunia tertentu. Menurut apa? Nah, tentu menurut ajaran Islam, nilai-nilai Islam berbasiskan Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber dalam Islam. Oke, jadi pengetahuan itu kesimpulannya nggak bebas nilai. Nah, seperti tadi, isi buku cetak, kemudian pendapat para ahli itu tentunya tidak netral ya, tidak sesuatu yang bebas nilai. Dan kita para cendekiawan muslim, para umat Islam secara keseluruhan akan sangat membutuhkan terhadap islamisasi ini. Oleh karenanya, para cendekiawan muslim terutama itu harus bisa untuk melucuti semua nilai-nilai asing yang ada dalam suatu pandangan atau pengetahuan yang sudah seringkali yang sudah ada atau yang sudah diramu oleh orang asing yang mungkin punya budaya yang berbeda, kemudian pandangan ateisme dan lain-lain, itu pasti beda nilai-nilainya dengan orang Islam. Jadi kita perlu untuk melucuti semua itu, kita harus peka, kita harus bisa menganalisa. Ini bisa kita upayakan dengan islamisasi ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah perbedaan dalam paradigma. Apa sih sebenarnya paradigma itu? Paradigma itu adalah sudut pandang atau kerangka berpikir yang digunakan seseorang dalam memahami atau menjelaskan sesuatu. Ini juga bisa untuk merumuskan sesuatu atau menguji hipotesis. Nah, itu paradigma. Komponen paradigma itu apa? Komponennya ada konsep, ada nilai, ada teori, ada perspektif, dan lain-lain. Ini mempengaruhi seseorang dalam menjelaskan suatu realita. Misalnya nih, kalau perkataan Ali. Kalau kata Ali, kita dapat mengatakan bahwa individualisme, kebebasan individu dan kapitalisme industri adalah komponen utama dari teori besar masyarakat Barat. Nah, kemudian kalau kolektivisme, materialisme, kemudian transisi dari kapitalisme ke sosialisme, itu adalah komponen utama masyarakat Soviet. Jadi ini tuh bisa dikelompok-kelompokkan. Wah, ini termasuk paradigma Barat nih. Ini termasuk paradigma sosialis masyarakat Uni Soviet. Nah, jadi pengelompokan pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu, metodologi atau epistemologi itu semuanya beda dalam hal paradigma. Terus kemudian saat seseorang ingin meneliti, tentu juga perlu paradigma tertentu dalam penelitiannya. Dia pasti perlu paradigma untuk melihat dunia objek yang dia teliti itu seperti apa. Dia perlu yang namanya paradigma. Nah, paradigma ini juga disebut juga jendela mental untuk seseorang melihat sesuatu. Misalnya kalau dalam penelitian itu, kalau ada dua orang peneliti yang menyelidiki satu hal yang sama, fenomena yang sama, terus paradigmanya yang diambil dua peneliti itu berbeda, jadi ada dua paradigma yang berbeda di sini, itu pasti akan menghasilkan laporan yang berbeda pula, hasil yang berbeda pula. Seperti itu. Jadi tentu dalam dunia ini
ada berbagai macam paradigma yang membentuk suatu pengetahuan menjadi bidang-bidang metodologinya, epistemologinya tadi. Nah, semua ini tentu membutuhkan analisa yang tajam untuk kita melakukan islamisasi, dan penting ini berarti titik beratnya di itulah kenapa islamisasi itu penting, karena perbedaan paradigma itu tadi. Orang barat membuat suatu pengetahuan atau merancang suatu teknologi itu berdasarkan paradigma mereka. Misalnya mereka punya paradigma kapitalis yang hanya mencari keuntungan. Nah, seperti itu. Itu tentu berbeda-beda. Dan kalau umat Islam tentu tidak diperbolehkan demikian. Kita juga harus memperhatikan kerugian, keuntungan untuk lingkungan, kemudian untuk manusia yang lainnya, tidak serta-merta hanya materialistis saja, hanya materi saja yang dipikirkan, seperti itu. Jadi perbedaan paradigma ini penting untuk kita ketahui supaya kita itu paham bahwasanya islamisasi itu memang perlu karena perbedaan ini, perbedaan paradigma ini. Oke, nah kalau kita tarik dalam paradigma Islam untuk pendidikan, nah semua tadi kan berbeda dalam hal paradigmanya ya. Maka tentu kita perlu menyusun sistem pendidikan baik secara kurikulum, metode, media, strategi. Nah, itu yang sesuai dengan paradigma Islam. Kayak misalnya kita dulu mendengar atau mempelajari tentang teori evolusi seperti itu. Itu kan tidak sesuai dengan kodrat penciptaan manusia. Itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, maka itu sesungguhnya memang harus kita hilangkan. Kemudian ada banyak paradigma-paradigma yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka di sini kita perlu pengkajian lebih dalam. Kita perlu untuk membentuk sistem pendidikan sendiri untuk disesuaikan dengan paradigma Islam. Selanjutnya yang keempat adalah perkembangan baru. Jadi tidak semuanya perkembangan dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi itu disaksikan oleh para ulama, cendekiawan muslim yang ahli hukum. Semuanya ada di zaman modern ini tentu sangat pesat dalam hal perkembangannya. Misalnya nih isu cloning dalam bidang biologi. Itu sebenarnya gimana kalau menurut Islam? Cloning itu apa sih sebenarnya? Kalau cloning itu sebuah akar katanya itu dari bahasa Yunani. Itu adalah tunas muda. Itu berarti kumpulan sel turunan dari sel induk dengan reproduksi aseksual. Jadi proses untuk membentuk individu baru yang sama persis dengan individu induknya melalui proses aseksual. Itu yang dinamakan cloning. Nah, itu gimana kalau terhadap hewan? Kalau terhadap hewan itu sudah beberapa kali dilakukan, misalnya pada domba. Ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau yang di tumbuhan misalnya kita mencangkok atau stek itu juga dinamakan cloning. Tapi kalau terhadap manusia seperti apa? Nah, ini kan yang menjadi perdebatan. Nah, ini ada perbedaan ulama juga terkait hal ini, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu perkembangan baru ini dulu nggak ada cloning. Sekarang ini berarti diperlukan cendekiawan muslim untuk menjelaskan fenomena baru ini. Seperti itu. Kemudian ada lagi contohnya perkembangan tentang isu transaksi aset derivatif atau seperti kontrak berjangka di pasar modal. Jadi kalau aset derivatif itu adalah instrumen keuangan yang nilainya itu berasal dari
aset dasar seperti saham, tapi dia tidak punya nilai intrinsik. Nilainya itu dari pergerakan harga aset yang jadi acuannya itu. Jadi dia apa? Itu kan fenomena yang baru ya. Itu kalau kontrak berjangka atau futures itu perjanjian untuk membeli atau menjual aset pada harga yang disepakati di tanggal tertentu dan di masa depan. Nah, misalnya nih kontrak untuk membeli emas dengan harga tertentu 3 bulan mendatang. Nah, ini ada juga ulama yang mengharamkan seperti ini. Ada juga yang membolehkan. Mengharamkan itu karena sifatnya yang masih spekulatif ya dan tidak melibatkan penyerahan barang. Di barang fisiknya itu nggak ada. Jadi ini diharamkan karena untuk menghindari gharar atau ketidakjelasan dan maisir atau perjudian. Nah, seperti itu kan berarti butuh apa itu namanya? Analisa para cendekiawan muslim, kita main di pasar modal seperti itu. Kemudian ada juga konsep-konsep yang sebenarnya bukan dari ajaran Islam ini, tapi sangat mudah untuk diterima orang Islam di zaman modern ini, misalnya pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, itu tidak ada yang salah juga, nggak apa-apa istilah seperti itu. Tapi itu sebenarnya akarnya bukan dari Islam. Kenapa? Karena eh, kalau konsep pembangunan berkelanjutan itu dalam Islam juga ada, tapi dalam hal ini, konsepnya harus yang menjaga lingkungan dan larangan untuk berbuat kerusakan. Kalau yang menyimpang itu pembangunan berkelanjutan yang berbasis materialistis, terus sekuler, dan merusak nilai dan mengabaikan tanggung jawab spiritual seperti itu. Jadi sebenarnya kurang lebih ada yang selaras dan ada yang menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian ada juga isu tentang pemberdayaan perempuan ya. Tentang pemberdayaan perempuan ini juga tentunya ada yang selaras dengan Islam dan ada yang menyimpang. Yang selarasnya itu Islam juga sudah dari dulu sudah menggaungkan hal ini kok gitu. Nah, perempuan itu punya hak untuk hak pendidikan, bekerja secara halal, kemudian punya harta dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial itu punya hak. Dari dulu Islam juga seperti itu. Sayyidah Khadijah contohnya itu juga melakukan perdagangan. Sayyidah Aisyah itu menjadi mu'alimah, pendidik seperti itu. Kemudian Islam juga mengajarkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Dari dulu Islam seperti itu. Tapi untuk yang ada juga nih yang menyimpang dari konsep pemberdayaan perempuan yang sekarang, apa itu? Yaitu kesetaraan absolut misalnya. Jadi ada gender equality. Laki-laki dan perempuan itu punya peran yang sama. Ya, tapi itu kalau yang menyimpang itu sama persis di semua aspek kehidupan. Nah, kalau dalam Islam itu ada yang namanya keserasian. Jadi serasi itu bukan kesetaraan, jadi semuanya itu punya peran masing-masing. Kalau laki-laki jadi kowam atau pemimpin dalam keluarga, perempuan punya hak untuk diberi nafkah, seperti itu. Kemudian yang menyimpang lagi itu kebebasan tanpa batas. Misalnya adalah menolak aturan syariah tentang berjilbab, gitu. Wanita berhijab. Wanita itu tidak wajib untuk menjaga auratnya. Nah, itu juga menyimpang. Selanjutnya ada isu tentang perlindungan anak. Tentang perlindungan anak atau kekerasan terhadap anak ini sebenarnya dalam Islam juga sangat tidak setuju, sangat tidak diperbolehkan kekerasan terhadap anak ini. Nah, ini jadi perlindungan anak itu perlu. Nah, isu tentang perlindungan anak juga baik, tapi ini ada yang selaras, ada yang menyimpang juga. Yang selaras gimana? Yang selaras itu melarang kekerasan fisik terhadap anak, juga kekerasan psikologis terhadap anak. Nah, ini kalau dari hadisnya Rasulullah
riwayat Abu Daud, bukan golongan kami, orang yang tidak menyayangi anak kecil dan anak kecil gitu. Jadi bukan dari golongan kami orang yang nggak punya rasa kasih sayang terhadap anak kecil gitu. Kalau yang menyimpang gimana? Yang menyimpang itu jika menolak pendidikan agama, terus eh, menafikan peran disiplin dalam syariah. Jadi anak itu harus apa? Kalau ada kesalahan ya sudah dibiarkan. Itu tidak boleh justru. Terus mempromosikan juga gaya hidup bebas di luar Islam. Itu tidak diperkenankan kalau dalam Islam. Jadi Islam tetap tidak boleh tidak boleh ada kekerasan, bahkan memukulnya pun memukul yang cuman mendidik, cuman pakai apa itu namanya? eh, yang tidak menyakitkan seperti itu. Intinya yang tidak sampai menyakiti, tetapi tetap harus diingatkan. Jadi tidak boleh dilakukan pembiaran. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya Islam itu nggak menolak konsep-konsep tadi itu secara mutlak, tapi mengarahkan agar semua inisiatif yang eh, baru dalam pembangunan ini, dalam kehidupan sosial ini selaras dengan tujuan Islam atau maqasidus syariah. Gitu. Jadi maqasidus syariah itu tujuannya untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, keturunan dan harta. Nah, kalau tadi misalnya diperkenankan untuk cloning pada manusia, nah kalau cloning itu berarti nanti akan ada kerancuan. Siapa ini ayahnya? Kemudian kan nanti akan ada individu baru. Terus nanti perempuan akan jadi kelinci percobaan berkali-kali untuk penelitian seperti itu. Nah, itu akan menyakiti tentu. Nah, itulah yang perlu dijadikan perhatian untuk para kaum cendekiawan muslim itu menentukan hukum seperti itu. Jadi enggak jadi juga bisa dikatakan enggak semua itu Islam menentang, tapi ada yang memang tidak selaras dengan Islam dan itu perlu kita sadari, kita notice. Jadi, Islamisasi ilmu pengetahuan itu merupakan suatu keharusan berdasarkan 4 alasan utama yang telah dikemukakan tadi. Ini bukan urusan kemewahan intelektual, juga bukan urusan elit-elit tertentu. Ini adalah urusan kita semuanya untuk terutama para intelektual muslim atau sarjana muslim itu memperhatikan betul-betul terhadap islamisasi ini. Karena nanti implikasinya, manfaatnya itu juga akan dipetik oleh semua orang, tidak hanya umat umat Islam saja. Karena Islam itu agama yang mengatur untuk kebaikan umat manusia, kebaikan seluruh alam. Tidak mungkin Islam itu merusak. Dan kalau menurut Pemakalah sendiri, Pemakalah kami sendiri sangat setuju adanya Islamisasi ilmu pengetahuan ini. Sebab di era modern ini tentu kita bisa mengakses pengetahuan itu dari mana saja. Dari teknologi yang tersedia, pesatnya artificial intelligence, kemudian medsos, Twitter, Instagram, dan lain-lain, YouTube. Sekarang kita kalau mau belajar, sudah banyak melimpah sumber-sumber yang bisa kita genggam gitu. Tidak harus kita naik pesawat yang jauh seperti itu. Nah, kita perlu adanya kacamata Islam itu sendiri. Gimana kita punya kacamata yang sesuai dengan Islam itu kalau kita nggak mengislamkan atau mengislamisasi ilmu pengetahuan. Nah, kalau menurut kami ini juga akan menimbulkan tantangan yang besar karena banyak juga pihak yang tidak menyetujui, kemudian menganggap bahwa ini tuh fanatik, sangat fanatik. Berdasarkan pengalaman kami sendiri, ada
guru kami yang sampai dituduh radikal seperti itu. Bukan, sebenarnya bukan. Ini sebenarnya adalah suatu ketegasan untuk kita mengimplementasikan Islam dalam semua lini kehidupan. Seperti itu. Dan kita tidak mudah untuk tercemar unsur-unsur yang dibawa oleh budaya barat, misalnya fun, food, and fashion. Kita tidak serta-merta mudah untuk ikut. Kemudian perspektif-perspektif lain, pandangan-pandangan lain yang kita sendiri kesulitan. Ini tuh seperti apa hakikatnya? Maka kita kembali ke Islam. Bagaimana Islam memandang? Karenanya tentu kita membutuhkan islamisasi pengetahuan. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza wajadtum minni al-akhta, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Jika ada kesalahan atau kritik dan saran, mungkin bisa disampaikan di email kami uminasihatus@gmail.com. Syukron.